Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Okay, so now I'm going to present about language skills. So today we're going to learn about language skills. What is language skills? Okay, language skills. It's a set of 4 capabilities that allow an individual to comprehend and produce language. Ya, jadi language skills atau keterampilan berbahasa merupakan seperangkat kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk memahami dan memproduksi bahasa. Oke, nah. According to Harmer, there are 4 basic language skills that we have to know in learning language. The first one is listening, and then speaking, and then reading and writing. Let's see. Okay, in the context of first language acquisition, the 4 language skills are most often acquired in order of listening first, then speaking, and then possibly reading and writing. Nah, jadi di sini dijelaskan bahwa dalam konteks pemerolehan bahasa pertama, keempat skill atau keterampilan ini biasanya diperoleh mulai dari mendengarkan dulu, kemudian berbicara, setelah itu membaca, lalu menulis. Jadi kalau misalnya kita menyebutkan keempat language skills ini, biasanya kita mulai dari listening, speaking, reading, and writing. Karena itu berdasarkan konteks first language acquisition atau pemerolehan bahasa pertama. Oke, nah language skills atau keterampilan berbahasa tadi dibagi menjadi 2 berdasarkan bentuknya, yaitu yang pertama disebut dengan spoken skills, yaitu listening and speaking. Based on the form, listening and speaking are spoken skills since we listen and speak involving spoken language. Nah, kenapa listening dan speaking disebut dengan spoken skills? Karena pada saat mendengarkan dan berbicara, kita itu berarti kita mendengarkan dan mengeluarkan atau memproduksi spoken language. Berikutnya written skills. Nah, yang termasuk written skills adalah reading and writing. Reading and writing involve written language. What we read and write are in the form of written language. Nah, jadi di sini kenapa reading dan writing disebut written language? Karena apa yang kita baca dan apa yang kita tulis adalah dalam bentuk written language atau bahasa tulisan. Berikutnya, nah ada istilah receptive skills. Nah, receptive skills berdasarkan sifatnya. Language skills dibagi menjadi 2, receptive skills and productive skills. Nah, yang pertama receptive skills adalah listening and reading. Listening and reading involve receiving messages and are therefore often referred to as the receptive skills. We call these receptive skills and we emphasize the point that reading and listening involve active participation on the part of reader and listener. Jadi, kenapa disebut receptive skills? Karena pada saat mendengarkan atau membaca, artinya kita sedang menerima pesan. Jadi reseptif, menerima. Artinya saat mendengarkan dan membaca kita menerima informasi baik dalam bentuk bahasa lisan maupun bahasa tulisan. Sementara productive skills yaitu speaking and writing. Nah, pada saat berbicara dan menulis, kita berarti kita memproduksi bahasa, sehingga
speaking dan writing disebut dengan productive skills karena speaking berarti kita memproduksi bahasa lisan dan writing berarti kita memproduksi bahasa tulisan. Okay, now according to Harmer, there are 4 basic language skills that we have to know in learning language. The first one is listening, and then speaking, and then reading and writing. Nah, dalam pengajaran kita juga harus memperhatikan dalam pengajaran language skills kita juga harus memperhatikan pronunciation atau pelafalan, kemudian vocabulary, kosakata, dan grammar atau tata bahasa. Berikutnya ada basic methodological model for the teaching of receptive skills. Nah, karena kita akan karena fokus kita adalah pada pengajaran listening, maka di sini ada basic methodological model for the teaching of receptive skills. Nah, as I taught you bahwa receptive skills itu adalah listening and reading. Nah, dalam mengajarkan listening ada 5
model metode dasar. Yang pertama itu lead in. Nah, di sini the students and teacher prepare themselves for the task and familiarize themselves with the topic of reading or listening exercises. Nah, di tahap ini siswa dan guru mempersiapkan diri untuk membahas topik yang akan dipelajari, baik itu dalam reading maupun listening. Dan yang kedua, the teacher makes sure that the students know what they're going to do. Ini pada T direct comprehension task. Jadi guru memastikan bahwa siswa sudah mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Berikutnya, student listen or read for task. Nah, di sini the students then listen to or read the text to perform the task the teacher has set. Nah, di sini adalah tahap di mana siswa mendengarkan atau membaca sebuah teks untuk mengerjakan tugas berikutnya yang akan diberikan oleh guru. Berikutnya, T direct feedback. When the students have performed the task, the teacher will help students to see if they have completed the task successfully and will find out how well they have done. Nah, pada T direct feedback di sini guru setelah students mengerjakan tugas, di sini guru membantu siswa dengan melihat apakah pekerjaan atau hasil pekerjaan dari siswa itu sudah dikerjakan dengan baik atau belum. Nah, di berikutnya T direct text related task. Di sini the teacher will then probably organize some kinds of follow-up tasks related to the text. Nah, di T direct text related task ini guru memberikan follow-up task. Jadi tugas-tugas tambahan sebagai bentuk follow-up dari tugas yang diberikan sebelumnya. Nah, sekarang kita berpindah pada 10 listening skills. Jadi kalau tadi ada language skills yang terdiri dari 4, maka kita juga mempunyai 10 listening skills here. Sebenarnya ada beberapa, ada lebih banyak listening skills, tapi di sini saya membatasi pada 10 listening skills dulu. Yang pertama itu understanding key vocabulary, kemudian listening for main ideas, berikutnya listening for detail, and then using visuals to predict content, kemudian listening for opinion, kemudian listening with video, and then listening for reasons, listening for numbers, listening for definition, and taking notes. Jadi ini adalah 10 keterampilan mendengarkan yang akan kalian diskusikan dalam project based learning. Nah, apa yang akan kalian lakukan? Oke, sekarang team based project. Nah, in group, please discuss the 10 listening skills. Jadi, dalam kelompok silahkan diskusikan ke 10 keterampilan mendengarkan yang pada slide sebelumnya. Kemudian, choose 3 of those skills and apply them into your teaching practice. Jadi, pilih 3 keterampilan mendengarkan yang menurut kalian paling menarik atau paling baik menurut kalian untuk diaplikasikan dalam teaching practice kalian nanti. Kemudian, make a video of your teaching practice. Jadi nanti pada saat kalian mengajar dan mengaplikasikan 3 dari 10 skill listening ini, kalian merekam video pembelajaran. Setelah itu, upload your video to YouTube.